Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, saya mau cek dulu ya. Cek sound. Seperti biasa. Yang mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempolnya, boleh? Ya, kanan kiri boleh? Oke, sip. Telunjuk boleh, telunjuk boleh? Oke. Ya, alhamdulillah. Ya, pagi istimewa ya. Saya juga merasa pagi ini rasanya apa ya? Agak berbeda gitu ya. Karena sebentar lagi insya Allah akan kehadiran guru saya, Pak Syafi Antonio. Beliau ini ilmunya Masya Allah gitu ya. Dan yang bikin saya takjub itu adalah ketika saya belajar sama beliau, itu rendah hatinya juga luar biasa ya. Ngajak saya makan, traktir saya makan gitu ya. Dan saya tahu beliau tuh padat banget jadwalnya. Ya, padat banget jadwalnya. Ya, ngurus di sana, ngurus di sini ya. Penasehat di mana-mana gitu ya. Tapi kalau ketemu saya itu nggak pernah buru-buru. Atau ketemu siapa lah gitu, nggak pernah buru-buru, tenang aja gitu kan, dan nggak pernah mukanya kusut, nggak pernah. Jadi awal-awal corona pun, ya awal corona itu kan orang pada kaget sedunia kan, sedunia gitu. Beliau juga bisnisnya apa? Ya bisnisnya travel umroh kan, travel haji kan, ya pasti terdampak gitu, ya kan. Tapi tenang aja, talk show sama saya juga ketawa-ketawa aja gitu kan. Paling yang dirumahkan ya atau nggak bisa kerja ya, hanya ngantor ya, hanya WFH, itu kan jumlahnya banyak sekali ya, ratusan karyawan beliau. Nah, beliau ini keunikannya adalah segelintir orang yang saya kenal ya di Indonesia, bahkan juga di dunia, seorang apa ya, ilmuwan gitu ya, ekonom gitu ya, tapi juga bisa bisnis. Coba perhatikan deh, orang kalau biasanya tuh ya bikin buku, apalagi bikin ensiklopedia gitu ya, jago ngasih ilmu, itu biasanya bisnisnya nggak seberapa. Biasanya malah nggak punya bisnis gitu, ya. Nah, nggak bisa jalanin bisnis, nggak bisa besarin bisnis gitu ya, atau ya itu nggak ada bisnis sama sekali gitu, ya kan? Jadi ya memang penulis aja gitu, ya atau ilmuwan saja gitu. Nah, beliau ini beda. Beliau punya Tazkiyah, itu juga diakui sebagai kampus yang besar gitu ya, ekonomi syariah gitu ya. Terus juga travel umroh beliau selalu itu masuk dalam 10 besar di Indonesia gitu ya. Ini kan nggak main-main. Padahal travel umroh di Indonesia itu kan jumlahnya ribuan gitu. Ya. Nah, jadi secara bisnismen beliau juga insya Allah sangat berhasil gitu. Nah, sementara diundang kemana-mana, ke Inggris, ke Timur Tengah, itu juga sebagai pakar, sebagai ahli gitu. Ya. Nah, makanya insya Allah nanti beliau akan masuk jam 3.30 ya, yang awal ini sesi dari saya dulu insya Allah. Ya. Sesuai judulnya ya, kita akan bawa materi tentang Rasulullah ya, Nabi kita, dan ini manusia istimewa ya, memang manusia istimewa. Jadi beliau itu ya, coba tayangkan Mas Ahmad yang itunya fase kehidupan Nabi itu, coba. Saya udah kasih di grup Zoom ya. Jadi Nabi itu ya ada fase-fasenya. Ya, saya kutip ini dari ensiklopedia beliau ya. Nabi Muhammad sebagai super leader, super manager. Ya, ini bukunya udah lama banget ya, ensiklopedia udah lama banget gitu ya. Tapi alhamdulillah menjadi inspirasi bagi saya gitu ya, menjadi dasar bagi saya sehingga menulis macam-macam semuanya. Ya, ada artikel, ada buku ya, dan seterusnya. Jadi itu ada masa-masa beliau ya yang sebagai penggembala ya. Sebagai penggembala, kita tahu sendiri lah, namanya penggembala nggak mungkin kaya raya gitu kan. Nah, kemungkinan besar di sini beliau adalah susah memang, ya susah gitu. Ya. Tapi di sisi lain kita lihat ini sesuatu yang wow ya. Kenapa? Usia 12 tahun, ya usia SD, tapi sudah mandiri, ya mencukupi dirinya sendiri. Karena memang Allah rancang beliau ini menjadi seorang yang mandiri emang. Ayah nggak ada, ya baru lahir sebentar, ibu nggak ada, ya kakeknya nggak ada, gitu kan? Sebentar sama pamannya, kemudian juga pamannya nggak ada, gitu kan? Nah, jadi memang dia ini dilatih untuk mandiri. Nah, 10 sampai 12 ini perkiraan ya beliau penggembala, ya. Nah, 12 sampai 17 itu beliau dagang ikut pamannya, ya. Jadi waktu itu dia lihat kan kafilah pamannya kan jalan gitu, ya. Dia pikirnya wah ini
meninggalkan aku nih. Ibuku nggak ada, ayah nggak ada, ya kan? Kakekku juga nggak ada, cuma pamannya aja nih, gitu kan? Nanti pamannya cuma mau pergi nih gitu. Nah, beliau bilang kan, apa engkau sampai hati gitu meninggalkan aku di sini? Ya, akhirnya diajak ya sama pamannya. Walaupun pamannya juga berat kan, pamannya ini sayang sama dia. Cuma kan, waduh, ini perjalanan jauh gitu kan. Kemungkinan besar kan perjalanan itu berminggu-minggu. Ya, kalau prediksi dari Bang Syafri Antonio itu perjalanan sekitar 1 bulan sampai 1,5 gitu. Jadi lumayan lama gitu ya, lumayan lama. Dan bayangkan ya, perjalanan zaman dulu dengan sekarang ya beda kan. Kalau sekarang ya sudah ada bis AC gitu. Zaman dulu mau pakai apa kan? Nah, seorang Muhammad cilik ya, karena waktu itu masih kecil gitu ya, alhamdulillah melalui fase-fase itu. Nah, beliau ini ditempa kan. Jadi sebagai pengembala ditempa, sebagai orang yang ikut dagang bersama pamannya, ya dagang, magang, itu juga ditempa. Nah, itu beliau ikut pamannya sampai usia sekitar 17 tahun. Ya. Masuk usia 20-an, ya itu beliau mulai dagang sendiri. Nah, ini ada satu fase hidup beliau ya. Ini sejarahnya insya Allah sahih banget ya. Teman-teman nanti boleh cek ya. Itu Nabi di sana ya. Itu orang-orang di sana waktu itu berperang ya. Inilah perang Nabi inilah perang yang dialami oleh Nabi ya sebelum beliau jadi Nabi. Ya, itu namanya perang Fijar. Ya. Nah, makanya teman-teman ya kalau kita lihat sejarah ini akhirnya kita sadar tuh bahwa Nabi Muhammad itu ini perkiraan ketika Nabi usia 18 tahun sampai 21 tahun. Namanya perang Fijar, ya. Kita kan biasanya tahu perang Badar ya. Nah, itu perang pertama memang ya, tapi ketika beliau jadi nabi. Nah, ini sebelum beliau jadi nabi, perang Fijar. Ya, 2 kelompok gitu ya. Nah, coba bayangkan waktu itu kita lihat kan ya namanya Islam belum ada kan gitu. Ya, yang benar-benar Islam yang risalah dibawa oleh Rasulullah itu belum ada waktu itu, ya. Jadi dua-duanya ini kalau kita ngomong ideal ya nggak ideal gitu, nggak ada yang ideal, ya kan? Tapi di tengah keadaan yang kurang ideal itu, Nabi tetap berpihak kepada salah satu, ya, menjaga yang salah satu, gitu. Ya ini pelajaran buat kita ya untuk kita yang hidup di dunia yang tidak ideal gitu. Ya jadi ya ada dua pihak gitu ya. Kalau memang ini bisa mempengaruhi secara besar, ya kita lihat mana yang lebih baik gitu. Nah kita berpihak pada yang lebih baik gitu. Ya. Nah, kemudian beliau berniaga gitu ya. Kita tahu sendiri ceritanya. Kabar tentang beliau ini nyebar, ya. Karena apa? Beliau ini orangnya santun, ya kan? Kalau makan ngajak yang lain, ya. Bahkan makannya nggak pernah sendiri gitu, ya. Bukan hanya karyawan, tapi orang-orang nggak mampu di sekitarnya juga diajak makan. Kalau janji on time, tapi kalau orang lain nggak on time ditunggu sama beliau, ya. Bahkan pernah itu dalam beberapa kisah beliau nunggu tuh lama banget, ya partner-partnernya itu, ya. Terus juga orangnya santun. Nah, kalau dagang juga benar gitu. Ya, cekatan. Ada orang jujur tapi nggak cekatan, ya kan? Banyak orang di sekitar kita ya, itu ada juga sih yang jujur tapi nggak cekatan. Kita naruh uang sama dia kita juga nggak yakin gitu. Coba deh kita lihat ya, kita ingat-ingat ya orang di sekitar kita. Ya. Kan nggak ada tuh jujur gitu. Mungkin om kita, tante kita, saudara kita, sepupu kita, ponakan kita gitu ya, jujur gitu. Tapi kalau kita misalnya invest sama dia 20 juta, kita nggak berani. Kenapa? Ya dia nggak pintar bisnis, nggak cekatan. Ya, jangan-jangan uangnya hilang gitu aja gitu. Nah, jadi jujur aja nggak cukup. Nabi Muhammad ini jujur juga cekatan gitu. Orang suka. Ya, karena itu muncul ya gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yang terpercaya, yang reliable gitu. Ya. Nah, Al-Amin ini 2 komponen. Ada 2 komponen membentuk. Pertama adalah jujur, yang kedua adalah apa? Bisa diandalkan. Ya, bisa diandalkan. Nah, muncullah gelar Al-Amin ini. Jadi orang tanya, Muhammad mana itu? Al-Amin, Al-Amin. Nyebar nih kabar sampailah ke telinga Khadijah waktu itu. Khadijah ini kita tahu kan, orang kaya. Sekian persen harta yang beredar di Mekah itu adalah milik beliau gitu. Dia dengar kabar ini. Ya, wah ini bagus juga nih kan. Akhirnya dites ya, bawa barang dagangan juga dari Khadijah gitu. Dan Khadijah mengutus ya seorang utusan mendampingi Rasulullah waktu itu. Ya, Muhammad muda waktu itu. Ya. Nah, benar tuh ternyata begitu jalan sama Al-Amin ini ya, utusan ini cerita kan, wah ini orang memang benar, memang jujur ya satu hal kalau janji on time, kalau mitranya belum on time ditunggu sama dia ya, terus juga
kalau makan juga bareng-bareng yang lain gitu ya, nggak pernah mengecewakan, mukanya selalu cerah gitu ya, dan orang-orang senang sama dia, customer senang sama dia, ya kan, yang supplier juga senang sama dia gitu. Nah akhirnya kita tahulah cerita seperti apa Khadijah dan Nabi kita menikah gitu kan, nah, tepat di usia 25 tahun. Nah ini fase-fase Nabi ya, jadi pernah jadi penggembala, pernah dagang sendiri, ya, kemudian pernah dagang bersama pamannya, magang gitu ya, magang dagang, kemudian juga pernah sendiri, kemudian pernah juga bermitra sama Khadijah gitu. Nah usia 24, 25 dan seterusnya itu masa-masa beliau bersama Khadijah, ya, bermitra bersama Khadijah. Jadi beliau mengalami itu. Nah ketika sama Khadijah udah beda, ini mainnya udah skala besar. Makanya Bang Syafi'i Antonio ya mengatakan bahwa perniagaan Nabi itu adalah big size ya. Jadi skala besar. Nggak mungkin orang dagang perjalanan 1 bulan ya cuma bawa keripik gitu ya atau bawa permadani gitu yang nilainya cuma 10 juta rupiah, nggak mungkin. Perjalanan 1 bulan pasti nilainya ratusan juta minimal atau miliar, yang paling masuk akal ya miliar gitu. Tapi seminim-minimnya ya ratusan juta gitu. Ya kan? Jadi nggak main tuh yang ece-ece, abal-abal nggak main ya. Jadi ini perniagaan bukan kaleng-kaleng ini ya, bukan beleng-beleng ini kalau kata Ustadz Dasat gitu ya. Oke, yang layarnya belum hidup coba dihidupkan layarnya ya. Kecuali memang benar-benar nggak bisa gitu ya. Misalnya lagi apa ya, lagi di toilet gitu kan. Tapi kalau nggak di toilet, mending layarnya dihidupin aja nih ya. Nah ini masa-masa Nabi berniaga ya. Dan perkiraan tuh ya Nabi di usia 38 ya, itu sudah masuk ya masa-masa financial freedom ya. Jadi kalau kita ngomong kebebasan finansial, kemapanan finansial, Nabi sudah mencapainya di usia 38. Ya, Nabi bolak-balik di Gua Hira ya. Nggak mungkin tuh anak ditelantarkan, nggak mungkin istri juga ditelantarkan gitu kan. Pasti sudah dicukupi semuanya. Makanya beliau bisa tenang-tenang di Gua Hira itu. Nah, usia 37 sampai 40 ini adalah masa-masa Nabi kontemplasi ya, perenungan ya. Nah, ini fase-fase Nabi secara umum. Pernah jadi, mohon maaf ya, orang yang agak susah sebagai penggembala ya, tapi hebat. Kenapa? Karena mandiri gitu. Ya, mandiri. Kemudian pernah juga bisnis, dagang, magang, ikut pamannya ya, ikut orang gitu. Coba bayangkan ya, ini sunnah dari Rasulullah, tapi ya yang melaksanakan itu teman-teman kita yang Chinese ya, magang ikut paman gitu ya, bisnis ikut paman. Nah itu teman-teman kita yang Chinese banyak kayak gitu, biasanya ikut paman, ya ikut ayah, ya pokoknya orang-orang yang dianggap sukses gitu. Biasanya orang-orang Chinese ya, Tionghoa di sekitar kita ini banyak yang kayak gitu ya. Termasuk juga merantau gitu ya. Nah ini kita malah tidak melakukan gitu ya, teman-teman kita yang Chinese melakukan. Kalau kita ini rata-rata hobinya apa? PNS saja gitu ya. PNS di Indonesia ini, waduh, udah kayak ajaran agama sudah. Ya, dan kalau sudah masuk PNS itu udah nggak bisa dilepas, udah susah banget udah. Kalau ngelepas juga sampai nangis-nangis terharu gitu. Kalau gajinya saya tanya berapa? Nggak seberapa ternyata itu. Ya, tapi itulah udah jadi doktrin gitu ya. Susah diomongin. Jadi kayak udah agama gitu. Kita ngomong itu mereka bisa tersinggung gitu kan. Jadi udah kayak agama gitu. Ya. Tapi saya dengar juga ya, ini lucu kisahnya. Keluarga pengusaha gitu ya. Jadi anaknya perempuan usia SMA gitulah, mau kuliah gitu. Nah keluarganya ini kan memang pengusaha gitu kan, jadi nggak suka kerja lah gitu, nggak mau juga jadi PNS gitu kan, paling males lah kalau jadi PNS gitu. Jadi kalau di keluarga dia ini ya, keluarga dia ini ayahnya itu kalau ngomong ke dia, jadi misalnya anaknya lagi nakal gitu ya, lagi bandel gitu ya, misalnya bolos atau apa gitu ya. Nah, itu orang tuanya bilang, kamu sekolah nggak bener ini nanti tak nikahin sama PNS loh, digituin. Jadi PNS tuh jadi ancaman malah. Kamu nanti papa nikahin sama PNS loh, digituin. Baru akhirnya dia rajin lagi, baik lagi gitu ya. Jadi kalau di lingkungan pengusaha itu, istilah PNS itu, aduh, nggak laku banget lah ya. Udahlah gitu ya. Nah, jadi saran saya bagi teman-teman yang masih kerja, ya udahlah, mending persiapan resign aja sudah ya, selesai sudah. Ya. Saya sangat menghormati teman-teman jadi PNS ya, tapi kalau teman-teman jadi PNS ya, saya selalu bilang niatnya apa? Melayani umat. Ya, kakek saya PNS, saya hidup bersama kakek saya ya. Saya sejak usia belum 1 tahun gitu ya, belum 1 tahun ya. Itu saya udah ikut sama kakek saya ya, karena kakek saya ini, nenek saya ini merasa rumahnya sepi gitu ya. Jadi bilang sama ibu saya pengen salah satu cucunya bersama beliau gitu. Akhirnya saya waktu itu.
Ya, jadi saya kalau ngomong nafkah ya saya dinafkahi oleh kakek saya gitu. Kakek saya PNS gitu. Nah, saya cuma bilang ya, saya tidak merendahkan PNS ya. Teman-teman kalau ngotot juga jadi PNS, niatnya melayani. Tapi kalau memang mau duit, ya, mau ngomong impian ini itu semuanya, ya udahlah keluar bisnis sudah. Selesai. Ya, saya menghormati profesi masing-masing gitu kan. Nah, apalagi teman-teman bermitra sama saya, pasti nggak mau jadi pengusaha kan? Mana ada orang bermitra sama saya niatnya jadi PNS gitu kan? Nggak ada. Saya pengen jadi PNS yang sukses, Pak. Saya bermitra sama Pak Ipo. Wah, nggak ada itu. Pasti orang kalau mau ketemu saya, ikut seminar saya, ya maunya jadi pengusaha gitu. Ya, jadi jangan salah salah arah gitu ya. Mudah-mudahan yang tersinggung segera resign lah ya. Ketemu Ipo kok tersinggung ya, nggak peduli Iponya ya. Oke, munculkan layar di ini, yang gambar berikutnya, Mas Ahmad, yang itu kekayaan para sahabat. Dan kita melihat juga para sahabat itu secara businessman, ya sebagai miliarder juga itu Masya Allah gitu ya. Ini saya kutip dari beberapa sumber ya, dari beberapa ya sumber lah ya, referensi. Disampaikan jumlah kekayaan para sahabat ya, di total dalam bentuk dinar, ya dalam bentuk kuda-kuda, onta-onta gitu ya, ada juga sebidang tanah gitu ya. Nah, muncul ya di total waktu itu adalah sekian dinar gitu ya. Nah, saya coba konversi dalam rupiah. Abdurrahman bin Auf ketika meninggal ya, itu menyisakan harta. Ini sisa loh ini. Sisa itu 6,2 T ya. Sisa. Kenapa saya sebut sisa? Karena kita tahu persis, nggak mungkin seorang Abdurrahman bin Auf ya numpuk-numpuk harta, nggak mungkin. Ya, koleksi ini, koleksi itu nggak mungkin. Abdurrahman bin Auf itu bajunya aja sama kayak budaknya, gitu. Ya, sama sederhana. Makanya orang pas bertamu ke rumah beliau bingung, yang namanya Abdurrahman bin Auf yang mana gitu. Karena pakaiannya sama kayak budak kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu tuh. Makan pun juga bareng ya bersama karyawannya, bersama budaknya juga. Saya mungkin belum bisa seperti beliau ya. Kalau ngomong baju mungkin agak ini ya, belum bisa sayanya ya, masih banyak alasan lah gitu. Tapi dari segi makanan saya berusaha ya, dari dulu sampai sekarang makanan saya sama dengan makanan staf di kantor ya. Jadi staf di kantor itu kita suplai makanan juga, saya sama persis. Jadi kalau makanan lagi nggak enak ya sama, saya di rumah juga nggak enak juga itu. Kalau di sana ada kerupuk ya saya juga kerupuk juga gitu ya. Nah, kayak gitulah sebisa saya. Termasuk juga kalau saya jalan ya sama tim saya, sama karyawan saya, driver saya, ya saya juga pasti makannya mereka makannya sama kayak saya gitu. Kecuali memang mereka yang nggak mau gitu. Kadang kita makan yang di restoran yang agak ini kan, yang agak aneh-aneh gitu menunya gitu ya. Saya sejak kenal sama istri itu akhirnya tahu makanan yang macam-macam. Dulu saya nggak tahu tuh ramen ya, nggak tahu tuh saya ramen. Sejak nikah akhirnya coba ramen. Ternyata wah enak juga. Nah, cuma orang lain kan belum tentu suka. Makanya ya biasanya driver saya, tim saya mungkin kadang-kadang makannya di tempat lain. Tapi sebisanya saya seperti itu. Ya, jadi makan itu ya sama gitu. Nah, saya dulu karena aspek toleransi gitu ya, aspek lapangan hati gitu ya. Tapi setelah saya tahu kisah Abdurrahman bin Auf ini, saya langsung berusaha mengikuti gitu. Ya, jadi saya kalau mengikuti baju sama dengan bajunya tim sama kayak kita, saya belum bisa. Ya, saya belum bisa. Tapi kalau makanan insya Allah bisa. Ya, makanya tim saya juga kayak acara gitu kan, masuk hotel gitu ya, bintang 5 gitu, saya senang. Saya bilang makan aja, order aja nggak apa-apa bagi saya gitu. Ya, saya senang kalau lihat tim itu bisa menikmati ya apa yang saya nikmati gitu. Ya, saya masuk bintang 5 ya mereka juga itu. Ya, dan mereka juga kita usahakan tuh juga apa ya? Ya semua lah ya, misalnya kita menikmati fasilitas kolam renang, makan ini itu ya. Saya pengen juga tim saya juga mencoba ya hal-hal seperti itu. Nah, Abdurrahman bin Auf ya itu 6,2 T ya. Saya sebut sisa karena itu beliau itu udah capek sedekah, capek wakaf gitu ya, jor-joran masih sisa 6,2 T. Masih sisa. Oke, Bapak Ibu coba acungkan jempolnya boleh? Saya pengen lihat nih siapa yang ini. Karena matanya ada yang 5 watt nih saya lihat ya. Oh, mungkin kecapean tahajud mungkin. Iyalah, saya baik sangka aja udah ya. Gerakin tangannya boleh, dua-duanya boleh? Yang kencang boleh? Yang kencang boleh? Nah, ini langsung kelihatan nih di layar. Mana yang nggak ngikutin instruksi saya nih ya. Nah, oke. Ya nggak apa-apa. Mungkin mereka lagi fly ini ya. Lagi dia di pulau mana rasa itu dalam impian itu ya. Kelihatan nih di layar. Jadi mungkin suara saya itu menyejukkan gitu ya. Sehingga akhirnya mereka tidur dengan nyaman gitu ya. Nah, kemudian sahabat yang lain ya, Zubair, yaitu 3,5 T. Utsman ya, yang paling populer,
menurut kita udah kaya gitu ya, ternyata masih kalah ya sama Zubair, masih kalah sama Abdurrahman bin Auf ya. Utsman ini 2,5 T ya. Jangan salah ya, Utsman ini juga pernah nikah sama anak Nabi ya, tapi memang nggak lama ya anaknya Nabi ini meninggal. Setahu orang bahwa yang namanya ini ya, yang namanya menantu Nabi biasanya itu kan orang tahu Ali ya, hanya Ali gitu. Yes, itu benar ya. Tapi ada juga menantu Nabi yang lain yaitu Utsman. Bahkan 2 anak Nabi dinikahin sama Utsman. Pertama ya, kemudian meninggal, nikah lagi dengan anak yang berikutnya. Nabi yang minta waktu itu. Ya, makanya waktu dimakamkan itu ya, Utsman nangis kan. Nangisnya menjadi-jadi seperti itu sampai akhirnya disamperin sama Nabi. Kenapa engkau nangis seperti itu gitu? Ya, pertama sedih karena ini ya istri gitu kan. Kedua, ya aku sudah putus hubungan keluarga sama engkau. Aku udah bukan keluarga lagi gitu kan. Nah, langsung Nabi kasih penghiburan ya. Ada wahyu dari Allah yang engkau menikah dengan anakku yang lain gitu. Ya, makanya Utsman ini digelari dengan 2 cahaya. Ya, makanya ada orang yang nggak suka sama Utsman itu aneh gitu. Ya, kadang-kadang over menggembar-gemborkan Ali gitu. Ahli ini keluarga Nabi, keluarga Nabi, keluarga Nabi. Ya, saya bilang Utsman juga keluarga Nabi gitu. Ali nikah sama anak Nabi gitu. Wah, ini nikahi 2 anak Nabi, saya bilang ini Utsman ini. Jadi semua sahabat itu mulia insya Allah ya, jangan iniin gitu, jangan direndahin gitu. Ya, apalagi yang 4 utama ini. Ya. Nah, Utsman ini 2,5 T. Ya. Dan teman-teman coba perhatikan ya, Nabi ini itu kan coba ya layarnya balik ke saya lagi coba. Nabi ini itu kan memang teladannya buat akhir zaman ya, sampai akhir zaman. Oke. Jadi profesi orang tuh macam-macam. Ada yang tentara, ya, ada yang polisi, ada yang pelayan masyarakat seperti PNS gitu, ya kan, yang kerja di kantoran gitu, ya kan. Ada yang kepala dinas, ada yang sekda gitu. Tapi ada juga yang pengusaha, oke. Ada juga yang apa? Dokter, tenaga kesehatan. Nah, Nabi, ya, ini harus kasih potret ya ke semua gitu. Nah, sahabat-sahabat ini itu adalah yang ngambil sebagian-sebagian potret itu. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin gitu, ya. Kalau Nabi kan pernah kaya, pernah miskin. Nabi itu pernah jadi penggembala, pernah kerja, ya, pernah dagang, pernah dagangnya kecil, pernah dagang sama orang, pernah dagangnya itu besar, pernah bermitra, oke, pernah miskin, pernah kaya, pernah bujang, pernah nikah, pernah monogami, pernah poligami, pernah istri yang lebih tua, pernah istri yang lebih muda, gitu. Agar apa? Jadi pelajaran bagi kita. Misalnya teman-teman di sini ya yang masih bujang belum nikah gitu ya, nah bisa tuh contoh Nabi seperti apa. Misalnya mohon maaf kita sebagian jadi duda ya, lihat Nabi seperti apa. Kita misalnya punya istri yang lebih tua, nah lihat Nabi seperti apa. Termasuk juga punya istri yang lebih muda, ya. Nah, ini kan kita beragam gitu ya. Nah, Nabi itu kasih contoh semuanya, termasuk ketika kita kerja untuk orang, ya, jadi penggembala kalau Nabi. Nah, kalau kita mungkin kerja di kantor gitu. Nah, bagaimana sikap Nabi? Jadi, apapun profesi kita, insya Allah kita bisa mencontoh Nabi ini. Nah, para sahabat itu diambil sebagian-sebagian potretnya. Ada yang kaya aja, ya contoh kayak tadi Utsman itu. Abdurrahman bin Auf, Utsman itu adalah orang-orang yang gagal untuk miskin. Ya. Kalau beliau berupaya sedemikian rupa, ya untuk miskin nggak akan berhasil gitu. Ya. Nah ini adalah orang-orang yang gagal untuk miskin gitu. Ya. Nah itu ada. Tapi ada nggak sahabat Nabi yang nggak kaya? Ada nggak? Ada juga gitu kan. Bilal ada, Abu Zar ada, ya, yang lain juga ada gitu. Ya. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita gitu. Tapi di antara semua itu, saya kan juga berusaha nih memetakan gitu ya. Mana yang paling utama? Apakah profesi Nabi sebagai penggembala? Apakah profesi Nabi sebagai panglima? Pernah juga jadi panglima gitu ya. Ya kalau zaman sekarang ya kayak ya jenderal gitu kan. Nah, atau yang ini, yang dagang ini. Saya menyimpulkan dagang ini. Kenapa? Itu profesi beliau yang paling lama. Jadi Nabi ya dirancang sama Allah itu, ya dirancang sama Allah itu apa? Coba lihat nanti percakapan sama Bang Syafi'i. Tanya-tanya nggak apa-apa. Nah, jadi yang paling lama itu ya sebagai pedagang 25 tahun kan gitu. Dan itu skalanya besar sekali, ya skalanya besar sekali. Makanya saya yakin ya itu. Ya, pertama dari segi durasi, kemudian dari segi skala. Yang ketiga dari segi ekosistem. Ya, kakek Nabi yang kelima udah pengusaha besar di Mekah, gitu kan? Kita tahu ini dari Ustaz Abdul Somad ya. Kemudian ayah Nabi itu juga pengusaha, pedagang. Beliau meninggal dalam perjalanan dagang, bukan wisata.
ya, bukan wisata, bukan kayak Mitra BP jalan-jalan itu, bukan, dalam dagang, bisnis gitu, ya kan? Nah, ini ayahnya beliau. Terus paman-paman beliau dagang. Ya, paman beliau yang paling terkenal juga ya yang akhirnya beliau ikut dagang di sana, magang di sana, itu juga dagang gitu. Ya. Istri Nabi kemudian juga dagang. Beliau pedagang. Ya, profesi beliau paling lama. Mertua Nabi Abu Bakar dagang, menantu Nabi Utsman dagang. Ya, 4 khalifah, 3 pedagang. Ya. Kemudian 10 orang dijamin masuk surga, 8 pedagang. Nah, ini ekosistem yang Allah rancang untuk Nabi. Makanya saya percaya yang paling utama, yang paling besar percontohan yang beliau kasih untuk kita adalah perniagaan. Jadi Nabi ini ya, setiap Nabi, ini kita flashback ya, setiap Nabi ini unik ya. Setiap Nabi ini unik, dia membawa risalah sesuai dengan kaumnya. Ya, sesuai kaumnya. Jadi kalau zaman dulu ya, yang ada yang diagungkan itu berupa kerajaan-kerajaan. Ya, kerajaan-kerajaan, ya makanya yang jadi raja dimuliakan. Nah, turunlah Nabi yang memang seperti itu. Ya. Dan kerajaannya Masya Allah gitu. Meliputi sampai hewan juga. Sampai jin juga, namanya Nabi Sulaiman. Ya. Nah, jadi apa yang paling berharga saat itu, nabinya turun kayak gitu. Nah, tiba lagi di sebuah masa ya, yang dihormati oleh masyarakat saat itu adalah apa? Sihir. Ya, pokoknya bisa sihir udah. Makanya raja dikelilingi oleh penyihir. Gitu. Nah, turun juga nabi yang bisa ngatasi itu. Yang juga akhirnya apa? Penyihir itu akhirnya juga takluk gitu. Nabi apa? Nabi Musa. Ya. Makanya saat itu diagungkan oleh sihir, Nabi Musa bisa menaklukkan dengan mudah sihir-sihir itu. Ya, kita tahu sendiri kan ceritanya seperti apa. Dan Nabi Musa itu memang unik sekali. Ceritanya paling banyak di Al-Quran. Ceritanya paling banyak di Al-Quran. Melebihi nabi-nabi yang lain. Nah, apa hikmahnya? Salah satunya adalah Allah itu pengen nunjukin kepada Nabi kita. Ya, kamu pernah diusir. Ini juga pernah diusir loh. Kamu berhadapan dengan kekuatan yang besar. Ini juga berhadapan dengan kekuatan yang besar. Gitu. Ya kan? Nah, ada masalah perbudakan. Ini juga ada masalah perbudakan. Ya, jadi Nabi Muhammad ini dihibur sama Allah gitu ya, dikasih pelajaran juga gitu. Ini Nabi Musa. Maka cerita paling banyak, paling panjang tuh Nabi Musa. Baru kita masuk tuh ya Al-Baqarah, baru awal aja tuh sedikit langsung cerita Nabi Musa itu. Ya. Yang Nabi Musa itu di Mesir. Makanya nanti mudah-mudahan ya kalau kondisi sudah normal, ya pandemi sudah relatif aman ya, insya Allah kita ke Mesir ya. Mesir aja boleh atau umroh plus Mesir gitu. Saya sudah 2 kali ke Mesir, tapi Masya Allah ya, masih tetap lagi pengen. Karena memang gudangnya sejarah itu di Mesir. Ya. Dan Mesir adalah negeri yang paling sering disebutkan di Al-Quran. Ya, Mesir. Bukan Bandung, bukan Jogja, bukan Jember, ya, bukan Sidoarjo, bukan ya. Yang paling sering disebut itu adalah Mesir. Nah, pasti ada pelajaran luar biasa kan. Dan nabi-nabi itu, hitungan saya hampir 20 nabi, ya, itu pernah lewat, pernah tinggal, ya, pernah domisili di Mesir. Ya, jadi mayoritas negeri yang paling sering ditinggal itu Mesir. Ya, itu unik ya Mesir itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim pun pernah lewat sana. Ya, yang beliau apa tuh, yang burung yang dipotong-potong kemudian balik lagi itu, ya itu di Mesir itu, Tursina itu. Ya, sama kayak Nabi Musa nerima wahyu juga. Ya, Nabi Ilyas juga di sana, Nabi Syuaib juga di sana, Nabi Yusuf juga di sana, ya, Nabi Harun juga di sana. Hitungan saya hampir 20 nabi. Nabi Isa juga pernah lewat sana. Jadi waktu kecil ya lari, ya dibawa lari sama ibunya Maryam, itu juga lewat Mesir. Makanya titik-titik yang dilewatin oleh Nabi Isa ini bersama ibunya, sama Bunda Maryam, ya, itu sebagian menjadi situs Islam, sebagian menjadi situs Kristen, ya. Nah, ini Mesir ini menarik nih, kapan-kapan kita kunjungi nih. Ya, saya juga kalau Mesir mah masih demen saya. Nah, terus kalau tadi kita udah lihat ya, kalau yang kerajaan-kerajaan gitu ya, itu yang dianggap paling keren, paling hebat waktu itu, ya sudah. Allah juga bikin kerajaan ya yang dikelola manusia juga sangat besar, sangat hebat, yaitu Nabi Sulaiman gitu ya. Bukan hanya manusia yang tunduk ya, tapi bahkan binatang pun tunduk sama beliau gitu ya. Kemudian kalau di zaman berikutnya ya, yang dihargai itu adalah sihir. Ya, raja itu pasti dikelilingi penyihir semuanya. Coba baca itu kisahnya kisahnya Firaun gitu ya. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa, itu kan penyihir semua. Orang terdekatnya penyihir gitu. Ya. Nah, ini penyihirnya benar-benar penyihir, bukan kayak Dr. Strange gitu ya. Lewat itu, Dr. Strange kalah itu ya. Nah, Nabi Musa bisa menaklukkan itu dengan mukjizatnya, ya. Nabi Musa juga termasuk salah satu nabi yang mukjizatnya banyak sekali, ya. Kalau teman-teman baca tuh di Al-Qur'an ya, itu mungkin Iron Man juga terinspirasi dari sana tuh ceritanya gitu ya. Itu dia kan ngangkat tangannya kayak ini nih, sampai tangannya itu bercahaya, sampai dari pangkal lengannya itu cahaya gitu. Ya. Sampai kayak gitu tuh dari pangkal lengannya sampai zet tuh cahaya semua.
Kalau Iron Man kan di sini doang nih, ya. Nah, kalau Nabi Musa dari pangkal lengannya nih, ya, dari ketiaknya ini sampai ke ujung tangannya itu. Ya, itu di Al-Qur'an itu ada ceritanya. Kemudian zaman berikutnya yang dihargai adalah apa? Pengobatan. Ya, yang dihormati siapa? Tabib-tabib. Gitu. Nah, diturunkan nabi yang juga insya Allah ya kuat dari segi itu, ya dari segi pengobatan, tabib gitu, Nabi Isa. Nabi Isa itu jago pengobatan. Ya. Nah, di akhir zaman apa yang dihargai? Ya, bukan soal sihir, bukan soal pengobatan, ya, bukan juga kerajaan-kerajaan, ya. Anggaplah pemerintahan gitu ya, kerajaan enggak juga ya. Saya bilang kan berapa minggu yang lalu, yang mengatur politik di Indonesia bukan orang politik, tapi pengusaha-pengusaha yang super kaya. Yang mengatur politik di Amerika bukan politisi, tapi siapa? Pengusaha-pengusaha Amerika yang super kaya. Mereka yang menguasai di parlemen itu. Yang kelompok A, kelompok B gitu ya. Ini berkompetisi dari segi politik. Ya udah, pengusaha itu invest di sini, invest di sini. Pokoknya siapa yang menang ya aku ikut menang, selesai udah. Uang-uangnya banyak, ya. Uang-uangnya banyak gitu, ya. Nah, yang dihargai itulah pengusaha perniagaan perdagangan. Makanya turun nabi juga yang ya alhamdulillah menguasai ilmu itu. Ya, perdagangan juga besar, big size. Ya, long journey, perjalanan jauh juga. Nah, itu nabi kita. Oke? Coba bayangkan ya, teman-teman andai kata orang-orang di sekitar kita jadi pengusaha, orang-orang di sekitar kita jadi pengusaha, itu kan enak. Ya. Jadi yang sebenarnya ya orang Islam itu jadi pemimpin, jadi pengusaha, yang lain kerja untuk kita. Itu yang benar udah itu. Itu yang paling benar sudah. Sehingga kita bisa ngatur ya seperti apa gitu. Tapi kalau kita lemah, kita yang diatur kan. Lihat bagaimana teman-teman kita ya kadang-kadang mau sholat aja susah gitu ya karena kantornya mungkin kurang kooperatif gitu ya dan seterusnya. Dan alhamdulillah ini Bang Syafi'i udah hadir bersama-sama kita. Coba saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahim. Fadol, Bang Syafi'i, saya duduk sebagai jamaah, sebagai peserta. Oh, kebolak. Saya di sini Thalabul Ilmi. Ini saya kasih tahu dulu, di Zoom ada 1.000 peserta, insya Allah. Di YouTube ada berapa sekarang? Di YouTube ada 1.100. 1.100 ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Biasanya nambah lagi nih, berapa menit lagi biasanya nambah itu. Jadi per sekarang itu 2.000-an. Tapi kata Ustadz Umar Mita, itu jangan-jangan malaikat juga ikut nih pas jam segini katanya. Pastilah. Amin. Silakan Pak Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahim dengan Mas Ipo dan keluarga besar British Propolis yang sangat membanggakan. Ini pertama kali dalam hidup saya diminta ceramah dan diminta sharing jam 3 pagi. Mudah-mudahan ini adalah satu awal yang baik karena memaksa orang untuk bertahajud. Memaksa orang untuk, apalagi kalau hari Senin atau Kamis ya langsung sahur gitu. Itu mungkin targetnya ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya juga baru ngangetin ini sedikit makanan kalau langsung sahur. Ya alhamdulillah minggu lalu Mas Ipo menjadi tamu agung saya dan sekarang mungkin saya jadi tamu beliau dan diberi amanah untuk sharing tentang Rasul as a leader. Memang benar bahwa Rasulullah SAW itu adalah leader in so many dimension, leader dalam begitu banyak spektrum. Nah, luar biasanya bahwa kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu memiliki 3 ciri leadership yang sangat luar biasa. Pertama, ciri leadership beliau itu adalah universal dan holistik. Artinya universal dan holistik itu covering so many aspect of life. Begitu banyak bidang leadership yang Rasulullah SAW merupakan teladan di dalamnya. Biasanya kalau seseorang itu menjadi leaders atau pemimpin hanya dalam satu bidang saja. Misalnya dalam bidang politik saja, atau dalam bidang education saja, atau dalam bidang militer saja.
Nah, tetapi baginda Rasulullah SAW itu leadership-nya itu sangat-sangat komprehensif. Tidak kurang dari 8 bidang leadership yang beliau menunjukkan keteladanan yang luar biasa kepada kita. Nanti akan saya coba sharing apa saja yang 8 bidang tersebut. Yang kedua, leadership Rasulullah SAW itu proven. Proven itu terbukti dan nyata-nyata berhasil. Kenapa demikian? Karena begitu banyak leaders yang mungkin hanya berteori. Katakanlah begitu banyak profesor di kampus-kampus, itu profesor akuntansi, profesor investasi, profesor manajemen. Tetapi Masya Allah ketika sampai kepada akhir bulan, ya dia cuma dapat gaji saja. Ketika masuk ke dalam real business, disuruh running satu koperasi misalnya, atau disuruh running satu perusahaan, atau disuruh running satu BUMN, dia tidak bisa. Bahkan mungkin koperasinya gagal, karena dia tidak memiliki ilmu bagaimana interpersonal interaction. Oke. Dia tidak memiliki bagaimana bisa humble kepada customer. Sementara salah satu yang paling penting dalam bisnis itu kita menganggap bahwa customer sebagai raja, dan sekarang dia sudah membawa keprofesorannya, itu tidak bisa terjadi. Demikian juga halnya dengan bagaimana si profesor itu harus bisa mengkoordinasikan begitu banyak aspek dalam bisnis. Nah ini biasanya ketika dia turun ke lapangan itu tidak dilakukannya. Dan yang ketiga, leadership Rasulullah SAW itu widely accepted. Artinya leadership Rasulullah SAW itu diterima oleh begitu banyak orang. Jadi Masya Allah, kalau seorang itu memimpin satu perusahaan, ada puluhan orang di situ, ada ratusan orang di situ, ada ribuan orang di situ, ada ratusan ribu orang di situ, bahkan ada jutaan. Masya Allah, Rasulullah SAW itu diterimanya itu oleh miliaran orang. Masya Allah, dari sejak zaman beliau sampai nanti akhir zaman. Jadi tidak ada seorang pemimpin pun di dunia yang pengikutnya itu sebanyak Nabi besar Muhammad SAW. Saya ulangi lagi, tidak ada seorang pun pemimpin di dunia yang widely accepted seperti Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dibandingkan dengan semua pemimpin, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Barack Obama sebentar, Donald Trump sebentar, Netanyahu sebentar, raja-raja dunia itu sebentar saja. Demikian juga nabi-nabi yang terdahulu juga sebentar saja. Nah, ternyata yang paling banyak dan paling besar dan paling menyeluruh mungkin saingannya hanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tetapi Nabi Isa alaihissalam itu perbedaannya tidak menyeluruh karena beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih fokus kepada spiritual life, tidak ada military life, tidak ada business life, tidak ada educational life, tetapi lebih kepada spiritual saja. Nah, itulah yang menjadikan kita berbangga dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, izinkan saya mungkin untuk coba sharing sedikit materi. Mohon admin bisa membukanya. Ini ada, oke. Nah saya ingin sharing di sini. Nah, saya memberi judulnya Prophetic Business Wisdom. Nah, nanti mungkin ketika sharing ada bentar ya. Stop dulu sebentar. Ada bahas ada apa namanya?
biar keluar soundnya. Ah, ini dia. Baik. Nah, jadi bagi ini hanya judul aja nih ya. Sedikit untuk motivasi teman-teman, saya hari ini di Tazkiyah, alhamdulillah. Nanti insya Allah banyak bidang yang insya Allah ketemu dengan teman-teman. Dan di sana ada kampus, mudah-mudahan banyak yang nanti bisa kuliah S2 atau S3, insya Allah, amin. Amin. Oke, ini udah masuk ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Aman. Kayaknya tidak kelihatan, biar saya besarin aja deh. Ya, di sana ada 2.000 mahasiswa, alhamdulillah, S1, S2, dan diplom. Ada kerjasama juga dengan Inggris, ada kerjasama dengan Maroko, Malaysia, dan beberapa tempat lainnya. Nah, di Tazkiyah juga ada travel. Mudah-mudahan nanti bisa umroh bareng. Alhamdulillah. Amin. Bisa Amin. Amin. bareng. Dan nanti yang berprestasi insya Allah bisa dikasih reward umroh. Amin. Amin. Propolis. Pak Syafi juga haji belum terlalu sering, baru 27 kali, alhamdulillah. Ya, nah dahulu ditakdirkan tinggal di sana, naik omprengan sampai, dan sekarang tiap tahun itu ditakdirkan harus berangkat haji karena menjadi pembimbing di travel. Dan alhamdulillah umroh mungkin ada sekitar 200 kali mungkin ya, alhamdulillah. Kenapa demikian? Nah, nanti ini yang belum umroh, ayo umroh bareng. Karena Pak Syafi di IDB, ya di Islamic Development Bank, itu wajib rapat 6 kali setahun. Jadi 2 bulan sekali rapat. Terpaksa nih ya Mas Ipo, terpaksa harus naik business class karena dikasih sama mereka, dan terpaksa harus tinggal di hotel di Mekah, dan terpaksa harus bintang 5. Dan pulang ya terpaksa harus menerima amplop. Ya cukuplah untuk beli motor RX King sekali rapat. Alhamdulillah. Nah itu keterpaksaan orang syariah itu. Alhamdulillah. Jadi 6 kali umroh setahun, kemudian 1 kali haji, 1 kali umroh satu kali umroh Ramadan, dan 1 kali umroh milad. Jadi ada sekitar 9 kali ke Tanah Suci 1 tahun. Alhamdulillah. Nah ini nasib orang yang cinta Rasul. Kadang-kadang ketika ya Rasul panggil saya selalu ke makammu untuk bisa berkunjung. Itu mungkin salah satunya. Mudah-mudahan nanti keluarga besar Propolis bisa umroh bersama, bisa haji bersama, insya Allah. Amin. Oke. Di Tazkiyah juga ada aset management. Nanti satu saat saya akan cerita banyak, mudah-mudahan bisa silaturahim lagi. Nah, Rasulullah SAW itu adalah role model dalam begitu banyak spektrum. Makanya Rasul dinamakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Indeed you are a great moral character. Jadi biasanya akhlak itu disebut dengan karim, akhlak karim, akhlakul karimah, tapi Rasul itu disebutnya akhlak al-azim. Ini menunjukkan satu predikat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa leadership Rasulullah SAW itu dibangun di atas satu karakter yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Jadi ketika sesuatu disandingkan dengan azim, itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Karena tidak biasa akhlak itu disifati dengan akhlak yang agung. Biasanya akhlak itu hanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini adalah akhlak yang azim. Satu predikat yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala tapi ditempelkan kepada Rasulullah SAW. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, Rasulullah SAW itu leadership-nya itu sangat-sangat komprehensif. Saya namakan prophetic leadership and management wisdom. Jadi karena sangat lengkap sekali,
Makanya Bang Syafi'i mencoba mempelajarinya dan menamakannya sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan antara leader dengan manager. Biasanya kan kalau leader itu lebih kepada GBHN, lebih kepada garis-garis besar, lebih kepada vision yang jauh ke depan, demikian juga leader itu sifatnya transformatif. Sementara manajer biasanya adalah lebih kepada micro, lebih kepada institutional wise, lebih kepada technical. Nah, indahnya baginda Rasulullah SAW secara GBHN, secara transformatif, secara visi besar itu sangat luar biasa. Dinukhrijan nasa min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas, untuk membawa manusia dari menyembah Tuhan kepada menyembah Tuhannya, menyembah manusia kepada menyembah Tuhannya manusia. Itu khrijan nasa minal zulumati ila nur, membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya. Nah, tetapi ternyata Rasulullah SAW juga jagoan dalam dagang, Rasulullah SAW juga jagoan dalam militer. Nah, itu memerlukan satu kompetensi manajemen yang detail, memerlukan satu kompetensi manajemen yang teknikal. Nah, Rasul kita itu menggabungkan antara misi GBHN transformatif dengan kemampuan teknikal lapangan yang luar biasa. Makanya ini adalah dua sisi yang teman-teman harus miliki bersama dan kita harus miliki bersama. Kita harus memiliki cita-cita yang besar, itu adalah leaders, tetapi kita juga harus menguasai manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen marketing. Ini ada sedikit bumper ini sesungguhnya. Oke. Apa itu ProLM itu? ProLM itu ini adalah stand to achieve a balance of success. Jadi Rasul itu mendorong kita untuk sukses secara finansial, emosional, sosial, spiritual, intelektual, dan physical aspek. Nah, disingkat jadi festival. Jadi kita harus sukses secara finansial. Jangan kita untuk hidup saja udah susah, untuk menyekolahkan anak kita juga udah susah, dan untuk bisa pergi safar juga udah susah. Ini harus financial success. Secara emosi juga bagaimana kita bisa sabar, bisa syukur, bisa tetap balance secara ruhiyah. Nah, dengan secara sosial kita berarti harus bisa bersilaturahim, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, bagaimana kita bisa untuk harmonis dan bisa kita sopan dan santun. Ini memerlukan satu intelijen tersendiri. Secara spiritual jelas kita harus menjadi seorang hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara intelektual bagaimana kita harus naik terus secara kapasitas. Kalau teman-teman sekarang ada yang belum kuliah, bagaimana kita bisa kuliah dengan baik. Kalau yang sudah S1, bagaimana kita naik ke S2. Yang sudah S2 tidak ada salahnya. Leader-leader di British Propolis bisa sekolah S3 juga. Atau kita sekarang mau memaksakan diri untuk mengambil TOEFL atau mau belajar bahasa Arab sehingga pas kita buka Al-Quran, Masya Allah kita bisa memahami Al-Quran tanpa terjemahan. Dan secara fisikal kita harus sehat. Pepatah mengatakan health is not everything, but everything is impossible without health. Kesehatan bukan segalanya, tetapi segalanya tidak mungkin tanpa jiwa yang sehat. Inilah target dari leadership Rasul. Kita harus oke di semuanya. Yang berikutnya, nah ini yang cornerstone daripada leadership Rasulullah SAW. Key success factors daripada kepemimpinan Rasul kita sudah mendengar dari zaman kita kecil. Ada 4. Ada siddiq, ada amanah, ada fatonah, ada tabligh. Nah, sesungguhnya ini diterjemahkan dalam satu halaman. Nanti detailnya berikut ini.
Integrity, jadi Siddiq itu cornerstone-nya adalah integrity, is the most important character to build a personal excellence. Jadi Siddiq itu adalah unsur terpenting untuk membangun pribadi yang excellent. Amanah atau trustworthy is urgently needed in interpersonal interaction. Jadi amanah itu sangat-sangat luar biasa dibutuhkan ketika terjadi interaksi di antara beberapa orang. Sementara fatona, Pak Syafi'i terjemahkan menjadi professionalism, quality, and competence, itu sangat-sangat penting dalam setiap individu di organisasi, karena harus penuh dengan kompetensi. Sementara tablik itu harus diterjemahkan menjadi visionary and communicative leadership. Ini sangat dibutuhkan untuk setiap leaders yang memiliki misi transformatif. Jadi kita harus memiliki keempatnya ini, kemudian kita terjemahkan dalam posisi kita sebagai leader. Karena leadership ini, Masya Allah, bukan satu posisi, tetapi leadership dalam Islam adalah satu fungsi, adalah satu misi, dan adalah satu tanggung jawab. Saya ulangi, leadership dalam Islam itu bukan hanya saja posisi, sebagai wali kota, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai pimpinan BUMN, itu mungkin benar, tetapi kalau seandainya leader itu dikaitkan dengan SK, itu akan berakhir dengan berakhirnya SK. Leader dikaitkan dengan jabatan akan berakhir dengan berakhirnya jabatan. Nah, tetapi dalam Islam, leader lebih luas daripada itu, dikaitkan dengan fungsi. Kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap dari kita dan setiap dari pemimpin mas'ulun an ra'iyatih akan diminta pertanggungjawaban akan hasil kepemimpinannya. Nanti ada hadis yang sangat luar biasa tentang ini. Penjelasannya sangat-sangat menarik. Mungkin nanti pada waktunya akan dijelaskan bahwa ada satu revolusi tentang pengertian leader yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi, ada satu revolusi tentang pengertian leadership yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang belum pernah ada dalam buku textbook manapun. Nanti insya Allah pada waktunya akan dijelaskan. Jadi ini ada 4, Siddiq, amanah, fatonah, dan tablik, tapi kita harus menerjemahkannya dengan terjemahan yang baru. Kalau di Christianity itu sudah ada lead like Jesus, Jesus sebagai CEO, ini sudah banyak sekali mereka mengkajinya. Demikian juga ada Moses on leadership, ada juga Business and the Buddha, ada Confucius on leadership, bahkan dalam Bhagavad Gita juga, Bhagavad Gita and Management. Nah, tetapi sangat disayangkan ketika kita bercerita tentang leadership dalam Islam, itu kita tuh sangat kesulitan mencari satu buku yang lengkap membahas bahwa Rasul as a leader, kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Jadi adik-adik yang sangat luar biasa, senior-senior, abang-abang, mbak-mbak, teteh, silahkan mencari di perpustakaan, judulnya buku Muhammad SAW as a Leader. Nah, itu tidak terlalu banyak. Jika kita googling juga, ternyata tidak terlalu banyak. Ini terjadi ketika Pak Syafi'i tahun 2004 selesai doktoral di Melbourne University Australia, mau membaca buku tentang leadership Rasul. Masya Allah, kalau kita bicara tentang leadership itu, jawabannya pasti dari barat semua. Kadang-kadang paling banter leadership itu dari konsep Syiah yang kita tidak sesuai dengannya. Tetapi kalau berbicara mencari buku yang membahas tentang Siddiq dalam satu buku, amanah dalam satu buku, fatonah dalam satu buku,
tablik dalam satu buku ternyata nggak ketemu. Sekali lagi, kita mendengar sidik amanah fatwa tablik sebagai fundamen leadership Rasul, itu ternyata kita nggak ketemu bukunya. Alhamdulillah, dengan segala kekurangan, Pak Syafi'i dan tim di Tazkiyah mencoba untuk menuliskan sidik ini dalam kurang lebih sekitar 300 halaman. Tujuan utama dari sidik ini adalah membangun personal excellence. Oke. Demikian juga mencoba untuk menuliskan tentang amanah dalam satu volume sendiri, ini sekitar lagi-lagi 250 halaman. Dan amanah ini kunci utamanya adalah interpersonal capital, bagaimana kita membangun kapital untuk berinteraksi di antara kita. Demikian juga Fatona dalam satu buku, dan isinya ini adalah membangun profesionalisme, mendorong quality, dan mendorong kompetensi. Ternyata itulah yang dimaksud dengan Fatona. Dan tablik ini adalah sifat yang paling penting, karena tablik ini adalah seorang pemimpin yang memiliki visi yang kuat, serta mampu mengkomunikasikan visinya itu dalam kepemimpinannya, serta membawa timnya, membersnya, komunitasnya, umatnya untuk bermimpi ke arah visi tadi dan bergerak bersama-sama. Mas Ipo memiliki visi, memiliki mimpi, dan Masya Allah mimpi ini diimani oleh ribuan orang, dan diikuti oleh ribuan orang, kemudian bergerak bersama-sama menuju mimpi dan visi tadi. Buktinya pada subuh kali ini kita bersama-sama di Zoom meeting ini, kita berarti bersama-sama nih dengan mimpinya Mas Ipo, bersama-sama dengan visinya Mas Ipo, kemudian kita bergerak menuju cita-cita bersama. That is visionary and communicative leadership. Nah, itu jadi ini ada alhamdulillah menjawab tantangan ketidakberadaan konsep yang kuat tentang leadership baginda Rasulullah SAW dalam 4 volume. Jadi ada sekitar 1000 halaman. Oke, tentang leadership Rasulullah SAW ini. Ini merupakan landasan dasarnya tentang leadership baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata ini harus kita pelajari dengan baik, karena menurut banyak literatur, Rasul itu merupakan pribadi paling sukses di dunia. Muhammad is the most successful of all prophet and religious personalities. Kata ensiklopedia Britannicana, bahwa di antara semua pemimpin, semua leaders, Rasul itu adalah pribadi yang paling berhasil. Kita juga mendengar dari Michael Hart, ada 100 leader di dunia, dan yang paling besar pengaruhnya nomor 1 adalah Rasulullah SAW. Itu sudah sama-sama sering kita dengar. Nomor 2 itu ternyata Isaac Newton. Isaac Newton itu kata Michael Hart, pengaruhnya sangat luar biasa dalam ilmu dan sains. Nomor 3 baru Nabi Isa. Ketika ditanya mengapa Rasul ditempatkan di nomor 1, nah jawaban Michael Hart mengatakan bahwa dialah satu-satunya pribadi dan pemimpin di dunia yang menggabungkan antara sukses dunia, sukses material, dan sukses akhirat, emosional, dan sosial. Jadi ada dimensi material dan ada dimensi spiritual, sosial, emosional yang diblended oleh sang leader ini. Jadi itulah yang menjadikan landasan kenapa baginda Rasulullah SAW itu menjadi pribadi yang paling sukses di dunia. Oke. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, Pak, bagaimana kita mencontoh Rasul, kan dimensinya berbeda, itu kan Rasul, kita kan manusia, bagaimana kita bisa mengikutinya, kita banyak sekali keterbatasan. Nah, nanti di situ ada jawabannya, insya Allah kita bisa diskusikan nanti. Nah, yang berikutnya,
Jadi Rasul itu sangat disayangkan seperti mutiara yang terpendam, gitu ya. Saya mengatakan Rasul ini bagaikan mutiara yang terpendam. Kenapa coba? Teman-teman saya mau tanya berapa atau gini deh, apa bukti cinta kita pada Rasul? Ya, coba dijawab dalam hatinya masing-masing. Apa bukti cinta kita kepada Rasul? Oh, saya udah baca salawat, fine. Oke, kemudian misalnya saya menamakan anak saya dengan Muhammad, fine. Tetapi ternyata Rasul itu sangat banyak gaib dalam kehidupan kita. Tidak terlalu banyak dibawa ke dalam bisnis, tidak terlalu banyak dibawa ke dalam politik, dan sunnah-sunnah Rasul tidak ada di BUMN, sunnah-sunnah Rasul tidak ada dalam perusahaan, sunnah-sunnah Rasul tidak ada dalam proses marketing, tidak ada dalam proses manufaktur. Jadi kita tuh mencintai Rasul cuman klaim saja, saya cinta Rasul. Tetapi ketika kita bedah satu persatu aspek kehidupan kita, Rasul tuh nggak ada. Jadi ini sangat-sangat luar biasa terjadi. Kemudian juga saya mau bertanya, siapa di antara kita yang sudah khatam baca buku Sirah Rasul apa saja? Terserah bukunya, mau Sirah Ibnu Hisham, mau Tabaqat Ibn Sa'ad, mau Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mau tentang Syiarul A'lam An-Nubala, mau tarikh buku Rahiqul Maktum kayak Mubarak Furi, atau Hayatul Muhammad kayak Haikal. Masya Allah, siapa yang sudah baca buku tentang Rasul dari halaman 1 sampai halaman terakhir hatam? Ternyata nggak banyak juga tuh. Berarti kita tuh mempelajari model leader kita itu Rasulullah SAW juga hanya pinggiran-pinggiran aja. Artinya waktu yang kita habiskan untuk nonton TV dengan waktu yang kita habiskan untuk menggali leadership Rasul itu nggak seimbang. Sekali lagi, waktu yang kita habiskan untuk mengupdate status WhatsApp kita dengan waktu yang kita habiskan untuk menggali keteladanan Rasul itu nggak seimbang. Oke, makanya saya katakan beliau ini adalah sebagai mutiara yang terpendam, dipendam oleh umatnya sendiri. Oke, nah ini ada satu model yang menggambarkan tentang leadership Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat-sangat komprehensif sekali. Nanti perlu satu waktu khusus Mas Ipo untuk menjelaskannya karena memerlukan sekitar 15 menitan, 20 menitan insya Allah untuk menjelaskannya. Sementara hari ini Pak Syafi mungkin hanya sedikit menunjukkan saja bahwa ini menjangkup ada aspek sidik, amanah, fatonah, dan tabliknya. Di sana ada core kompetensinya, di sana ada sasaran levelnya pada tingkat personal, ada tingkat interpersonal, ada tingkat organisasi, dan tingkat komunal. Di sana ada spiritual question, ada emotional question, ada physical question, ada social question, ada financial question, ada intellectual question, dan ada vision communication question. Oke, insya Allah nanti kita akan coba diskusikan. Masya Allah, dari model ini bisa diturunkan, alhamdulillah sekarang itu ada sekitar 45 buku. Jadi dari satu model ini turunannya jadi 45 buku yang merupakan semuanya penjelasan tentang leadership dan manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sumber dari semua sumbernya itu adalah Al-Quran. Oke, nanti kita akan ketemu lagi untuk satu saat mudah-mudahan ngebahas tentang model ini. Oke. Nah, sekarang itu model itu diterjemahkan dalam 4 ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ini bagian pemungkas. Jadi Rasul itu adalah seorang pemimpin yang kepemimpinannya itu holistik dan universal.
Jadi ada begitu banyak dimensi yang dimana kita harus meneladaninya dan Rasul adalah leader di sana. Pertama ada self development. Beliau itu sangat luar biasa dalam memimpin dirinya sendiri, bagaimana membangun karakter yang terpuji dan bisa sangat-sangat solid. Itu demikian juga beliau adalah pemimpin dalam bisnis sebagai business leaders. Ini juga sangat-sangat penting. Nanti kita akan highlight sedikit. Demikian juga beliau adalah pemimpin di keluarganya dan menunjukkan bagaimana bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik. Ada dimensi dakwah dan ini adalah tugas kerasulan dan sangat luar biasa dalam dakwahnya. Demikian juga sosial politik juga, Rasul adalah leader dalam sosial politik. Demikian juga Rasul adalah leader dalam education, Rasul leader dalam bidang hukum, dan Rasul adalah leader dalam bidang militer. Sesungguhnya 8 spektrum ini hanya untuk memudahkan saja. Kenapa? Karena Rasul itu sesungguhnya leader dalam semua dimensi kehidupan. Tapi untuk strategi kemudahan, Pak Syafi membaginya menjadi 8. Ada yang pengembangan diri, ada bisnis, ada family, ada dakwah, ada sosial politik, ada education, ada legal, dan ada militer. Misalnya ini Pak, kalau olahraga di mana? Olahraga masuk dalam self development. Kalau urusan dagang, kemudian juga jual beli, beliau traveling ke Damaskus atau ke Basra, itu ada dalam bisnis. Bagaimana interaksi beliau dengan Aisyah, dengan Sofia, itu ada dalam family. Bagaimana beliau mengedukasi para sahabat, itu ada 2. Ada di sisi education, yang mana ada beberapa metodenya sendiri, dan ada dalam dakwah. Ini coba Pak Syafi tuangkan dalam sekitar 2.300 halaman buku ya. Yang pertama ini berupa self leadership dan personal development. Inilah mungkin yang sangat-sangat harus kita ambil dari baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu membangun dirinya menjadi very strong leadership. Karena tidak mungkin kita membangun tim kalau diri kita tidak strong. Bagaimana kita bisa membangun company kalau kita bukan pribadi yang very strong. Nah, Rasul menunjukkan kepada kita walaupun lahir yatim, kemudian yatim piatu, pada usia 6 tahun sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, usia 6 tahun. Kemudian disapih oleh kakeknya usia 8 tahun, tapi setelah 8 tahun tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakek. Akhirnya beliau dititipkan di sang paman. Kebanyakannya di Abu Thalib dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi Rasul kecil usia 8 tahun itu harus kuat dengan dirinya yang tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan tidak ada kakek. Dan berpindah-pindah dari satu paman ke paman yang lain. Nah, di sini ada kehidupan yang sangat berat bagi seorang anak kecil, kehidupan yang sangat berat bagi seorang remaja. Nah, tetapi Rasul mampu menghadapinya. Dan disinilah sesungguhnya kekuatan Rasul itu ditempa dari mudanya. Jadi jika anak kita sekarang lihat ada anak umur 6 tahun, seperti itulah Rasul ditinggal ayah ibu. Bagaimana dia membangun kekuatan dirinya. Demikian juga kalau kita melihat anak usia 8 tahun, seperti itulah Rasulullah SAW mulai menggembala kambing, mulai membantu tetangganya membersihkan sampah, mulai membantu tetangganya membangun rumah. Rasul memikul bata, memikul batu, dan mencari sesuap nasi. Dan dari usia 9, usia 10, usia 12, Rasul mulai menginginkan ada satu perubahan. Tidak mau kerja serabutan aja, tapi ingin mulai berbisnis. Nah, disinilah business leadership Rasulullah SAW dimulai. Dan ini adalah satu dunia sendiri ya, Mas Ipo, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara tentang business leadership Rasul, itu adalah dunia sendiri. Makanya Pak Syafi tuangkan dalam
mungkin hampir 300 halaman juga. Itu adalah satu dunia yang harus kita pelajari. Bagaimana Rasul mengkonsolidasikan para investor, bagaimana Rasulullah SAW mentransformasikan dari uang ke barang, kemudian dari barang ke uang, bagaimana strategi beliau ketika menjual, strategi beliau ketika mencari vendor, bagaimana strategi beliau ketika memasarkan, bagaimana strategi beliau ketika pindah dari pasar ke pasar, bagaimana kearifan beliau ketika bayar hutang, bagaimana beliau mengatakan bahwa in business, money is not the number capital. Dalam dagang itu, uang itu bukan modal yang paling utama. The number one capital in business is trust. Modal utama dalam bisnis itu adalah kepercayaan and kompetensi dan kompetensi to carry out the business dan kemampuan untuk menjalankan bisnis dengan baik. Kalau ada trust disandingkan dengan kompetensi, disandingkan dengan profesionalisme, insya Allah itu akan mengenerate profit. Nah, ketika profit sudah muncul, dipegang oleh orang yang kompeten, dipegang oleh orang yang amanah, uang itu akan datang. Barang itu akan dititipkan. Nah, ketika profit itu bisa mengenerate uang lagi, bisa mengenerate komoditas lagi, itulah bisnis yang growing. Dan Rasul seperti kata Mas Ipo tadi, ciri bisnisnya itu besar. Ciri bisnisnya itu ada 3 ya. Ciri bisnis Rasulullah SAW nanti mungkin satu saat saya akan jelaskan. Ciri bisnis Rasul itu 3. 1 jauh, 2 lama, 3 besar. Rasul itu dagangnya itu jauh ribuan kilometer, karena sampaikan ke dekat Damaskus, sampaikan ke Gaza, sampaikan ke Yaman, sampai ke Bahrain, sampaikan ke Hadrul Maut, itu jauh. Kemudian karena jauh itu membutuhkan traveling yang lama. Karena kalau dari Mekah sampaikan ke Yerusalem sendiri itu 1 bulan, sampai ke Damaskus 1,5 bulan. Untuk traveling yang lama berarti membutuhkan bekal yang besar. Jadi nggak cukup itu bekalnya 5 onta dengan penuh muatan. Itu makanan aja mungkin, karena belum ada warung Padang, belum ada ATM, belum bisa transfer, belum ada GoFood. Masya Allah, berarti itu di jalannya itu lama itu. Kemudian dia itu juga karena lama dan jauh, maka bisnisnya harus besar. Saya ulangi, karena lama dan jauh, maka bisnisnya harus besar. Jadi teladan Rasul dalam bisnis itu bukan jualan minyak wangi sama jualan parfum di depan masjid ya. Mohon maaf ya Mas kalian. Jadi itu bagus, jualan tasbih, jualan minyak wangi di depan masjid. Oh ini bisnis sunnah, bukan. Bisnis sunnah itu tasbihnya itu harus 3 kontainer. Minyak wanginya itu harus 5 kontainer, itu baru nyunah gitu loh. Kenapa? Karena Rasul itu bisnisnya besar. Jadi bisnis ece-ece itu bukan bisnis Rasul itu. Coba bayangkan bagaimana dari Mekah ke Damaskus. Di jalannya aja 1,5 bulan. Waktu itu belum ada makanan di jalan, mungkin belum ada rumah makan Padang, belum ada transfer ATM, biar Rasul itu membawanya pakai onta. Makanannya aja sudah 5 onta sendiri. Untuk kita aja coba jalan ke Surabaya dari Jakarta pakai kuda. Itu kalau kita jalan dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, untuk kita makannya aja mungkin udah 5 kuda penuh dengan muatan. Dagangannya harus berapa? Berarti dagangannya itu kalau nggak 50 penuh onta, itu nggak nutup biayanya. Saya ulangi ya. Kalau seandainya dagangnya dari Jakarta ke Surabaya, untuk kita makan aja itu udah 5 kuda penuh dengan muatan, berarti dagangannya itu minimum harus 50 kuda penuh muatan, harus 100. Abdurrahman bin Auf itu dagangannya itu pernah 700 ekor unta penuh muatan. Masya Allah. Itu Abdurrahman bin Auf 700 ekor unta, berarti 700 pick up ya, penuh dengan muatan. Berarti itu adalah big size, long journey, and far distance.
Jadi jauh, Jauh. dan lama. Ingat itu kata kuncinya, jauh, besar, lama. Nanti ada diagramnya kalau kita ada cukup waktu. Nah, yang berikutnya leadership Rasul. Ini bicara leadership Rasul, ini bicara aspeknya aja kita baru bicara, belum beres ya, waktunya udah mau habis. Ini belum masuk ke dalam. Jadi ini adalah managing harmonious family. Jadi Rasul itu adalah pemimpin. Dan Rasul memiliki keluarga yang banyak. Dan satu sama lain karakternya beda-beda. Aisyah karakternya begini. Sofiyah kayak begini. Fatimah binti Jahsy kayak gini. Masya Allah. Dan itu tidak mudah. Oke. Tapi Rasul bisa menjadi ayah yang teladan. Bisa menantu yang luar biasa. Bisa menjadi mertua yang luar biasa. Menjadi kakek yang luar biasa. Dan ini bagaimana menata keluarga. Dan itu adalah leader. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya dan saya yang paling baik kepada keluarga. Rasul juga adalah pemimpin dakwah. Oke, leader dalam dakwah. Dan Rasul adalah ulul azmi minar rusul. Dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim, bersama Nabi Musa, bersama Nabi Isa, Rasul adalah the best Rasul. The best Rasul in dakwah mission. Jadi Rasul terbaik dalam mengemban misi dakwahnya. Buktinya umatnya terbesar. Rasul juga adalah leader dalam sosial politik. Karena Rasul memiliki negara, apa yang disebut dengan negara, itu ada 3 komponennya. Ada wilayahnya, ada orangnya, dan ada konstitusinya. Dan ini sudah terpenuhi untuk syarat satu negara, Madinah. Jadi Madinah itu ada wilayahnya, ada warganya, dan ada konstitusinya disebut dengan Sahifatul Madinah. Dan Rasul adalah pemimpinnya di situ. Jadi Rasul itu adalah presidennya, Rasul adalah pemimpinnya, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Itu sudah terpenuhi. Bagaimana Rasul menerima delegasi asing, bagaimana Rasul berkomunikasi, korespondensi, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW juga adalah leader dalam education. Pak Syafi'i mendata ada sekitar 20 metode pendidikan Rasul yang sangat dahsyat. Sekali lagi, ada sekitar 20 metode pendidikan Rasul yang sangat luar biasa. Bagaimana yang disebut dengan effective presentation, Rasul ada conditioning. Jadi kalau sebelum belajar itu Rasul mengkondisikan dulu, bertanya dulu bagaimana kalian. Rasul ada body language. Sekali lagi Rasul memiliki body language. Apa yang dimaksud dengan body language Rasul? Rasul itu kalau seandainya berbicara beliau berdiri. Ketika berdiri menceritakan tentang surga, beliau berapi-api semangat luar biasa, wajahnya penuh keceriaan. Kalau beliau bercerita tentang neraka, wajahnya itu merah padam, mencerminkan bagaimana dahsyatnya neraka. Dan ketika mengajak orang untuk takarub kepada Allah, beliau mampu menyampaikannya dengan perasaan sendu, perasaan luar biasa. Jadi para sahabat ketika ngedengar Rasul bicara itu banyak yang sedih, banyak yang menangis. Itu dan ketika Rasul menunjukkan sesuatu ditunjukkannya dengan tangan yang penuh. Jadi Rasul itu penuh dengan body language. Masya Allah. Ini ada 20 metode. Dan Rasul adalah pemimpin hukum. Jadi kalau sekarang kita ada tahu hukum Islam, ada profesor dalam hukum Islam, ada profesor dalam tafsir, ada profesor dalam hadis, itu profesor untuk membahas satu hadis itu jadilah profesor. Ada guru besar YIN, guru besar dari Al-Azhar, Masya Allah hebat sekali. Ada guru besar UIN, itu gurunya, guru besar ini adalah disebut Imam Syafi'i, disebut Imam Nawawi, disebut Imam Rafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Di sana adalah Imam Al-Ghazali, di sana lagi ada Imam Harumain, di sana ada para sahabat, ada para tabi'in. Masya Allah, guru dari guru semua ini itu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita takjub dengan seorang profesor yang mengkaji satu kajian tertentu, itu adalah satu debu daripada ilmu Rasulullah SAW dalam bidang hukum. Dan terakhir, Rasulullah SAW adalah leader dalam bidang militer. Oke, Rasul itu adalah leader dalam bidang militer. Saya mau tanya nih kepada teman-teman,
ada berapa perang Rasul? Ada berapa kali Rasul itu berperang? Harus lihat contekan dulu saya ini. Oke, nanti kalau ada yang Rasul berapa kali berperang, ternyata ini nanti kita buat kuis satu saat kalau Bang Syafi sharing lagi nanti dikasih kuis. Saya suka ngasih hadiah umroh itu Mas Ipo kalau seandainya. Siap. Nanti oke, jadi ada hadiah. Nah, jadi ini ada kurang lebih sekitar 3 ensiklopedia yang Pak Syafi dedikasikan untuk membahas tentang leadership Rasulullah SAW. Ada yang Sidik Amanah Fatonah Tablik, kemudian ada dimensi self development, ada dimensi business, ada dimensi family, ada dimensi dakwah, ada dimensi sosial politik, dimensi pendidikan, dimensi hukum, termasuk dimensi militer. Nah, ini ada kurang lebih 8. Nah, insya Allah nanti kita bisa sinergi ini dengan British Propolis bagi teman-teman yang insya Allah bisa sharing. Pasti ada bonusnya, pasti ada barokahnya, dan insya Allah tidak perlu dibawa-bawa karena ada manajemen yang bisa delivery, tidak perlu ditagih karena ada manajemen collection. Yang perlu tinggal direkomendasikan aja. Dan sebelum merekomendasikan harus baca dulu. Jadi insya Allah Pak Syafi suka kelakar ini pamungkas ya karena sudah nggak terasa yang ngomong udah habis 1 jam. Suka berkelakar ke adik-adik di kampus, anak-anak di kampus Taskia itu dilarang minta uang kepada orang tua. Gimana katanya kita nggak minta uang kepada orang tua? Kata saya ada satu bisnis yang mana jikalau berhasil itu tidak perlu pakai modal, tidak perlu barangnya dibawa-bawa, tidak perlu dikirim, dan kalau ada uang tidak perlu ditagih. Kalau tidak berhasil jadi pintar, kalau gagal dapat pahala. Saya ulangi lagi ya. Bisnis yang tidak perlu pakai modal, barangnya nggak perlu dibawa, nggak perlu dikirim, uangnya nggak perlu ditagih, kalau gagal jadi pinter, kalau tidak berhasil dapat pahala. Nah, bisnis itu diantaranya adalah menyebarkan ensiklopedia ini. karena nggak perlu dibawa ya karena bisa di share ke email, Facebook, Twitter, Instagram. Kemudian kalau ada yang pesan nanti sudah ada tim yang ngirimnya. Kalau nanti ada dibayar, ada yang sudah koleksinya. Nah, kalau gagal jadi pinter, karena kita harus baca dulu kan. Ketika kita baca kita jadi pinter. Kalau nggak berhasil dapat pahala karena sudah mendakwakan hadis-hadis Rasul. Itu kan lebih. Jadi anak-anak itu karena ini ada harganya 3 juta, ada 3,5 juta, kurang lebih sekitar 1 jutaannya kita kasih tuh ke anak mahasiswa. Jadi apa yang diambil sama Gramet kita kasih ke mereka. Kemudian Masya Allah anak-anak ada yang jual 4, 1 bulan, ada yang menjual 5. Nah mereka sudah bisa membayar SPP-nya sendiri dan bisa mengirim ke orang tuanya. Baik, Mas Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini nggak cukup waktu berarti why business leadership. Bang Syafi'i pada pagi hari ini baru menceritakan tentang kulit-kulitnya aja, tentang spektrum leadership Rasulullah SAW dan apa key success factor-nya. Jadi intinya adalah 2, spektrumnya ada 8, pengembangan diri, ada bisnis, ada keluarga, ada dakwah, ada sosial politik, ada pendidikan, ada hukum dan militer. Itu spektrumnya. Demikian juga key success factor-nya adalah Sidik Amanah Fatonah Tablik. Dibungkus dengan model namanya ProLM. Sidik itu lebih kepada personal excellence, untuk membangun personal excellence. Core-nya itu adalah integrity. Amanah itu adalah untuk membangun interpersonal capital. Core-nya itu adalah trustworthy. Fatonah itu adalah untuk membangun professionalism, quality, and competence. Sementara core-nya itu adalah kompetensi. Dan tablik itu adalah untuk membangun visionary and communicative leadership. Core-nya itu adalah communication.
Oke, jadi kita baru bisa memahami leadership Rasulullah SAW ketika kita sudah bisa menggali dua hal yang besar ini. Mohon maaf tidak bisa go in. Insya Allah nanti lain kali mudah-mudahan diundang lagi Pak Ipo dan bisa sharing dengan lebih dalam. Sekian. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terima kasih banyak Bang Syafi'i. Ini kuliah 2 semester ini. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Ini teman-teman mungkin di Indonesia Tengah gitu ya, dengan Jawa Timur mungkin sudah siap-siap masuk waktu subuh. Ya nggak apa-apa, kita akhiri saja. Mungkin Bang Syafi'i boleh kasih doa singkat buat kami. Baik. Doa bersama. Waktu istimewa ini. Oke. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mohon maaf berarti nggak bisa tanya jawab. Tapi saya yakin ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Nanti akan ada liko-liko lanjutan. Amin. Siap. Insya Allah seperti saya dengan keluarga besar Bank Indonesia ngasih yang penjelasan tentang tadi, mungkin sekarang ada pertemuan yang ke-15 Mas Ipo. Siap. Jadi Pak Gubernur memimpin pertemuan untuk Bank Indonesia seluruh dunia ingin belajar dari Rasul. Ya udah, saya silakan. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para pecinta Rasul. Sebelum berdoa, saya mungkin simpulkan kenapa kita harus belajar tentang Rasul. Karena Rasul adalah the living Islam. Rasul itu adalah Islam yang hidup. Rasul is the walking Quran, adalah Quran yang berjalan. Dan Rasul itu adalah the best model to be a Muslim. Dan Rasul itu adalah model terbaik untuk menjadi seorang Muslim. Saya ulangi, Rasul itu adalah the living Islam, Islam yang hidup. Rasul itu adalah the walking Quran, Quran yang berjalan, karena Quran diturunkan kepadanya. Dan Rasul itu adalah the best example to be Muslim. Dan contoh terbaik untuk menjadi Muslim. Jadi ada 3 alasan kenapa kita harus belajar leadership Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah leadership business. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu ibadu tariqa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu di penghujung malam ini bisa membacakan ayat-ayatmu, bisa menyebutkan beberapa hadis Rasulmu. Kami rindu kepada Rasul, ya Allah. Kami rindu kepada pemimpin kami rindu kepada Rasul kami. Berikanlah kepada kami cinta yang tulus kepadanya, agar kami bisa meneladani suri-suri teladannya yang agung. Jadikanlah kepada diri kami perasaan as-sidq, kami jujur dalam berkata, kami jujur dalam bertindak, kami penuh amanah dalam melaksanakan semua kepercayaan yang diberikan kepada kami. Berikanlah kami kecerdasan, kefatonahan, ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami kemampuan untuk mengkomunikasikan ilmu kami, produk kami kepada segenap mitra, kepada segenap pelanggan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk membangun diri kami agar menjadi saksiyah yang kuat, saksiyah yang kokoh. Berikanlah kepada kami barokah dalam bisnis. Berikanlah kami keberkahan dalam penjualan, berikanlah keberkahan kepada kami dalam membangun jaringan kami. Ya Allah, kami sedang membangun keluarga, berikanlah kepada kami kepada keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, kami juga adalah umatmu, umat nabimu. Jadikanlah kami sebagai seorang da'i. Karena Rasul kami bersabda, "Balighu anni walau ayah." Ya Allah, berikanlah kepada kami untuk membangun kehidupan sosial dengan sebaik mungkin. Berikanlah kepada kami, ya Allah, kemampuan untuk mendidik anak kami, mendidik keluarga kami, mendidik umat kami dengan sebaik-baiknya.
Dan ya Allah, berikanlah kepada kami untuk mentaati segenap hukum-Mu, segenap aturan-aturan-Mu, agar kami tidak masuk kepada yang haram. Kuatkanlah bangsa kami, ya Allah. Kuatkanlah umat kami, ya Allah. Bebaskanlah Palestina. Mudahkanlah saudara kami di Rohingya. Bersatukanlah saudara-saudara kami yang ada di Afghanistan. Damaikanlah saudara kami yang ada di Baghdad, di Syam, dan di belahan bumi manapun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.